Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu Advent Gaudete, bersukacitalah. Dengan lagu-lagu tadi kita diajak untuk bersukacita. Dan dalam kehidupan manusia, kehidupan kita seringkali membuat suatu perayaan sukacita. Misalnya untuk memperingati ulang tahun perkawinan. Entah usia 25 tahun, 30 tahun, atau bahkan ada yang 50 tahun perkawinan. Disebutnya pesta emas perkawinan. Dan juga ada perayaan-perayaan lain untuk mengucap syukur. Entah itu kaul kebiaraan, itu ada juga pesta peraknya 25 tahun, dan juga pesta emas 50 tahun. Gunanya adalah untuk bersyukur atas kasih Tuhan, bergembira dan bersukacita. Di dalam tradisi orang Yahudi, Israel, ada perayaan yang disebut tahun Yobel, yaitu setiap 50 tahun sekali umat Israel diperintahkan untuk merayakan tahun Yobel. Tahun untuk bersyukur, tahun rahmat Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam kitab Imamat 25. Allah tidak ingin umatnya melupakan segala berkat dan kebaikan yang telah Dia berikan kepada mereka sepanjang 50 tahun atau setiap 50 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya bernubuat pada tahun Yobel bahwa Allah akan mengutus orang yang diurapinya untuk membawa umatnya kembali dari masa pembuangan. Dia yang diurapi, dengan kata lain adalah Mesias. Mesias itu adalah yang diurapi. Bahwa Mesias akan membawa kabar baik. Dikatakan dalam bacaan pertama, kabar baik. Kalau kita ingat, kabar baik itu adalah istilah juga yang dipakai untuk kata Injil. Kabar baik. Kabar baik apa? Yaitu berita kebebasan bagi mereka yang tertindas oleh dosa, kegelapan, keputusasaan, dan kehancuran. Tadi kita dengar dalam Yesaya 61. Dan Yesus adalah penggenapan dari tahun Yobel, di mana Dia datang untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian kekal. Di mana diawali dari manusia pertama yang jatuh dalam dosa, maka semua manusia terkena dosa. Dan hukuman dosa adalah maut. Maka inilah Mesias yang dinantikan, yang dijanjikan oleh Allah melalui nubuat Yesaya, adalah Dia yang mau membebaskan kita dari belenggu dosa, belenggu maut, sehingga surga dapat terbuka untuk kita semua yang percaya. Dan Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir perjanjian lama. Dia adalah utusan, dia orang yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias yang dijanjikan
sejak zaman Perjanjian Lama. Dan ketika Yohanes Pembaptis mengumumkan kedatangan Mesias, yaitu Dia yang diurapi Allah, bahwa Mesias sudah dekat, bahkan sudah datang, maka para pemimpin agama Yahudi, kita dengar dalam Injil, mempertanyakan otoritas dari Yohanes Pembaptis, karena dia berbicara begitu berani atas nama Allah. Maka para pemimpin agama Yahudi bertanya dengan terus terang kepada Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau? Dan apa katamu tentang dirimu sendiri?" Yohanes mengatakan bahwa dia bukan Elia, bukan Mesias, bukan nabi yang akan datang. Tetapi dia datang untuk mengumumkan bahwa saat tahun rahmat sudah tiba. Tahun Yobel sudah tiba, yaitu kedatangan Mesias sebagai penggenapan dari nubuat para nabi. Dan dalam Injil hari ini, dengan jelas Yohanes Pembaptis tidak ragu dan tidak salah identitas tentang panggilan dan misinya yang diterimanya dari Allah. Ada dua hal penting tentang identitas Yohanes Pembaptis. Saya katakan hanya dua saja. Yang pertama, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang rendah hati. Dia dengan rendah hati mengakui bahwa panggilannya berasal dari Tuhan dan bukan dari manusia. Ketika para pemimpin agama Yahudi mempertanyakan otoritasnya, wewenangnya, apa dasarnya engkau mengatakan itu, bahwa Mesias sudah datang, Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa ia hanyalah seorang suara atau seorang yang bersuara atau berseru-seru, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Tidak lain, menyiapkan jalan bagi Mesias. Menyiapkan jalan yaitu dengan membawa orang kepada pertobatan. Ia tidak mengklaim dirinya sebagai Mesias, walaupun ada orang kagum kepada Yohanes Pembaptis. Dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk membanggakan diri atau menarik orang kepada dirinya, tetapi justru dengan rendah hati dia mengarahkan orang kepada Mesias yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita dengar tadi ungkapan kerendahan hatinya. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Inilah ungkapan kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Sampai dia mengatakan, membuka tali kasut atau tali sandal atau tali sepatunya pun dia merasa tidak layak. Padahal membuka tali kasut, tali sandal itu adalah pekerjaan seorang budak. Itu pun Yohanes Pembaptis merasa tidak layak. Inilah ungkapan kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang tulus mengarahkan orang kepada Yesus Kristus, kepada Mesias. Yohanes adalah sosok yang berani dan tegas dalam menyampaikan pesannya. Ia menyerukan pertobatan dan pembaptisan kepada orang-orang yang datang kepadanya.
Dan kita tahu bagaimana Yohanes Pembaptis mati dipenggal, sebelumnya dipenjara karena menyuarakan pertobatan, menyuarakan kebenaran, sehingga dia kemudian ditangkap oleh Herodes dan dipenggal. Dan Yohanes Pembaptis juga mengakui Yesus sebagai Mesias yang telah dinantikan. Inilah Yohanes Pembaptis yang dengan tulus mengarahkan orang kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan kita, orang Kristiani pada zaman ini? Sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk mengikuti teladan dari Yohanes Pembaptis. Walaupun dengan cara yang berbeda, tetapi memiliki inti yang sama, di mana kita dipanggil untuk menjadi rendah hati dan mengarahkan orang lain kepada Yesus Kristus. Kita juga dipanggil untuk menjadi suara yang menyerukan pertobatan. Kita memang juga harus bertobat lebih dahulu, dan kita pun juga mengajak orang lain bertobat. Kita dipanggil untuk mengakui Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat kita. Mengakui berarti kita mengimani. Dan mengimani berarti kita melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yaitu dengan perbuatan kita. Inilah arti di mana kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu bagaimana kita bisa menjadi rendah hati seperti Yohanes Pembaptis? Bagaimana kita bisa mengarahkan orang lain kepada Yesus Kristus? Saya memberikan beberapa refleksi. Yaitu pertama, kenalilah siapa diri kita di dalam Kristus. Siapa kita ini? Who am I? Siapakah saya? Walaupun tema ini biasanya diberikan kepada anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA dalam retret. Ya. Tetapi kita semua juga perlu merefleksikan, who am I? Siapakah saya? Yohanes Pembaptis mengenali identitasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan dia mengatakan membuka tali kasut dari Mesias saja dia tidak layak. Dia adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Kita juga perlu mengenali identitas kita. Siapakah kita? Siapakah saya? Bukan soal nama. Kalau nama ya semua orang punya nama. Tetapi kesadaran siapakah saya? Saya, kita, semua yang telah dibaptis adalah anak-anak Allah. Dengan wafat dan kebangkitan Kristus dan kita percaya kepada Kristus, kemudian kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bahwa kita dikasihi oleh Allah, kita menikmati kasih Allah itu. Status kita adalah anak Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, kamu bukan dari dunia ini. Kamu dari atas, dari surga. Memang kita dilahirkan di dunia ini, tetapi kita dengan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga. Maka dengan kesadaran ini bahwa Tuhan yang mengangkat kita, mengadopsi kita dari orang berdosa, dibebaskan dari dosa, diampuni dosa, dan kemudian diberikan rahmat untuk menjadi anak Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang sangat besar kepada kita. Maka penting kita bersyukur kita telah dibaptis.
Jangan kemudian kita menyesal. Ngapain ya, saya dulu masih baru lahir, umur beberapa hari dibaptis. Saya ingin mau menentukan diri saya sendiri. Saudara, justru itu adalah rahmat yang besar. Di mana kita sejak baru lahir, bagi Anda semua termasuk saya, bahwa dibaptis sejak kecil, sejak bayi. Ini adalah rahmat istimewa. Maka jangan diabaikan atau ya dianggap remeh sehingga kemudian tidak menghargai pembaptisan itu. Bahwa pembaptisan itu membawa kita menjadi anak Tuhan. Dan kita kalau menyadari hal itu, akan kasih Tuhan itu, maka kita akan lebih selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan orang yang bersyukur itu akan mudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, dia akan lebih didorong menjadi rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan dan juga sesamanya. Karena menyadari segala sesuatu berasal dari Tuhan, Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Maka kita bersyukur dan rendah hati. Dan ungkapan kerendahan hati adalah kita mau melayani orang lain. Inilah tanda kita termasuk orang yang rendah hati, walaupun tidak perlu menganggap diri, oh saya ini sudah rendah hati. Yaitu melayani. Melayani ya tentunya bukan untuk memperoleh popularitas, memperoleh penghargaan, memperoleh terima kasih, pujian dan sebagainya. Melayani dengan tulus tanpa pamrih, tanpa keinginan untuk mendapatkan balasan dari orang lain. Tetapi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah sebagai teladan orang Kristen. Yohanes Pembaptis mengarahkan orang lain kepada Yesus Kristus, kepada Mesias melalui teladan hidupnya. Di mana Yohanes menunjukkan pertama tadi, yaitu kerendahan hatinya. Yohanes menunjukkan ketaatannya pada perintah Tuhan, di mana dia diutus oleh Tuhan melaksanakan perintah Tuhan, menyiapkan jalan bagi Tuhan, walaupun ada macam-macam resikonya. Kemudian dia hidup dengan sederhana dan penuh dengan penyangkalan diri. Ini adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis, yaitu teladan hidupnya. Kemudian dia juga berpegang pada kebenaran Allah, di mana dia tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, walaupun dia kemudian akhirnya dipenjara dan dipenggal. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga dapat mengarahkan orang lain kepada Yesus Kristus melalui teladan hidup kita. Bukan berarti saya mau menjadi teladan, membanggakan diri bahwa oh ini loh, saya hebat. Bukan. Tetapi karena kita mau mengikuti Tuhan, karena kita mau menjalankan perintah Tuhan, maka supaya di sini kita dapat menjadi kesaksian pelaksana firman Tuhan. Supaya banyak orang yang kita jumpai kemudian melihat kita melaksanakan firman Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan, yaitu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam Matius 5:16. Saya senang dengan ayat ini. Bahwa memang kita dipanggil untuk berbuat baik. Kita diminta untuk berbuat baik, menjadi teladan, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan kehormatan, bukan untuk mendapatkan ya macam-macam balasan yang baik dari orang lain.
Tetapi di sini, supaya orang yang melihat memuliakan Bapamu yang di surga. Ini kembali perbuatan baik yang didasari kerendahan hati. Jadi bukan berarti kita mau jadi sombong, ya tidak. Tetapi kita bahkan dipanggil oleh Tuhan, diminta ya menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi garam dan terang dunia karena apa? Kita membawa Kristus. Kita bersama Kristus. Inilah kita menjadi garam dan terang dunia. Kemudian yang ketiga, bersaksilah tentang Yesus Kristus. Mungkin kata ini bersaksilah tentang Yesus Kristus bagi kebanyakan orang Katolik, untuk apa sih? Ya. Tetapi ternyata kesaksian untuk diminta bersaksi itu sangat menjadi biasa di gereja-gereja yang Kristen Protestan, Kristen Pentakosta, itu sangat biasa di kalangan mereka. Tetapi bagaimana dengan Katolik? Ya. Dan memang dengan adanya pembaruan karismatik ini, semakin umat disadarkan akan perlunya evangelisasi. Bahkan ada juga yang namanya kursus evangelisasi pribadi. Ya, nah itu ada retret-retret yang mengajak untuk bersaksi. Inilah bahwa memang kita harus punya kesaksian. Karena kita adalah murid Kristus. Yohanes Pembaptis tidak takut untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Maka kita pun juga harus berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Berani dalam arti juga jangan malu-malu bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Maka carilah kesempatan untuk bersaksi. Carilah kesempatan untuk bercerita kepada orang lain tentang kasih Tuhan Yesus. Misalnya, yaitu ada orang yang kita jumpai, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita yang mengalami kesedihan, mengalami persoalan. Anda bersaksi bahwa saya juga pernah mengalami itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menghibur, Tuhan memberikan jalan keluar dan sebagainya. Nah inilah salah satu cara untuk bersaksi, bercerita tentang kasih Tuhan. Dan jangan malu-malu, walaupun mungkin dia orang bukan Kristen, ya dia juga pasti punya Tuhan. Ya, punya Allah yang disembah juga. Tapi berikanlah kesaksian Anda. Ya tentunya dengan cara yang memungkinkan, ya tidak kemudian frontal datang ke setiap rumah ketok pintu, ya bertobatlah misalnya begitu, ya tidak ya. Tetapi ada kesempatan-kesempatan di mana kita dapat bercerita tentang kasih Tuhan. Bahwa kita dapat bersaksi juga bukan hanya kepada orang luar, tetapi juga pada keluarga sendiri. Misalnya Anda dalam pekerjaan Anda sendiri, kemudian merasakan bahwa Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan mujizat dalam persoalan kerja Anda. Sharingkan kepada pasangan Anda, kepada anak Anda, kepada keluarga Anda. Sharingkan pengalaman iman Anda. Ketika Anda men-sharingkannya, maka Anda menceritakan kasih Tuhan. Dan disitulah justru iman Anda juga dibangun dan iman keluarga Anda juga dibangun. Sebetulnya sangat sederhana, hanya soal kemauan kita. Di mana kita dapat bersaksi dengan kata-kata kita, dengan cerita kita. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu bersaksi
dengan tindakan kita. Jangan hanya omong doang, ya kan? Kita bisa ngomong tentang kasih Tuhan, tetapi hidup kita tidak menampakkan orang yang bersyukur, tidak menampakkan orang yang bersukacita. Jadi kita perlu juga menghayati, yaitu firman Tuhan itu. Inilah kesaksian dalam tindakan kita. Dalam bacaan kedua, memberikan kepada kita bagaimana harus memberi kesaksian, yaitu bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini hanya ada dalam kekristenan. Hanya ada dalam orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk selalu bersukacita. Nah, sekarang kita perayaan yaitu Gaudete, bersukacitalah. Hanya ada dalam kekristenan kita bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal itu bukan hanya ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, ketika kita diselamatkan dari kecelakaan, ketika kita mendapatkan mungkin gaji naik, bisnis lancar, sembuh dari sakit, saudara. Itu bukan yang dimaksud peristiwa-peristiwa yang baik itu saja. Tidak, tetapi bahkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Nah, ini bagaimana ini? Kalau saya jelaskan, saya tambah 1 kali homili lagi ini ya. Tapi intinya yaitu bahwa sebagai orang Kristen kita selalu happy ending. Itu saja. Kalau kita nonton film itu pasti inginnya happy ending kan? Kalau filmnya sad ending, sedih. Aduh, sudah nonton lama-lama berseri mungkin ya. Sampai berapa seri biasanya ya? Kalau Anda nonton drakor Drajin itu ya kan? Mungkin ada 50 seri. Endingnya adalah sad ending. Aduh, ya kan? Malas. Ya kan? Maka itulah film-film Bollywood. Tahu nggak film Bollywood? Film India, ya kan? Itu selalu happy ending. Kalau nggak percaya, tonton, ya kan? Saya sih nggak pernah nonton, karena saya baca saja ya, bahwa memang disediakan film Bollywood harus happy ending. Karena apa? Orang nonton itu untuk mendapatkan hiburan, jangan sampai kemudian nonton jadi sedih, nangis, termehek-mehek, ya kan? Lalu, waduh, kalau dulu ya, masih, ini saya tambah lagi nanti. Jadi waktu masih kecil itu saya lihat mama saya itu nonton itu ya, kalau sudah sampai filmnya itu menjengkelkan, aduh itu kurang ajar itu kan. Saya pikir ngapain mama saya ini ya. Maaf, mama saya sudah ada di surga ya. Tapi saya lihat, itulah ya sampai terbawa emosi, lalu sampai nangis, ya kan? Nah, itulah cerita kehidupan. Tetapi disinilah orang Kristen itu happy ending, walaupun perjalanannya itu harus mengalami yang namanya sakit penyakit, persoalan, bahkan kejatuhan dan sebagainya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Itu kata Paulus, kesaksian Paulus. Dan inilah mengapa kita selalu harus bersukacita. Mengapa kita harus selalu bersyukur? Karena selalu ada happy ending di dalam Tuhan. Happy ending itu bukan hanya ketika kita masih hidup di dunia, tetapi juga happy ending yang utama adalah kita bahagia di surga. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, happy ending itu juga selalu menyertai kita, atau sukacita itu selalu menyertai kita. Bahkan ketika harus masih dalam terowongan yang gelap. Istilahnya terowongan yang gelap, ada masalah, ada mungkin kekhawatiran dan ketakutan, tetapi karena percaya pada Tuhan, kita diberikan semangat. Inilah contoh yang konkret, yang luar biasa adalah para martir. Para martir
itu adalah mereka yang diancam untuk menyangkal imannya dan dibunuh kalau tidak mau menyangkal. Dan ancaman pembunuhan dengan siksaan. Tetapi mengapa mereka dari sejarah gereja, dari zaman para rasul sampai sekarang, para martir begitu banyak dan berani menghadapi itu? Karena dalam diri mereka ada sukacita, bahwa mereka tidak takut dengan kematian fisik. Mereka percaya ada happy ending. Inilah mengapa kita harus selalu bersyukur dan bersuka cita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita rayakan hari Minggu Advent ketiga ini, Gaudete, bersukacitalah, dengan mengikuti teladan Yohanes Pembaptis untuk menjadi rendah hati dan membawa orang lain atau mengarahkan orang lain kepada Yesus Kristus dengan kesaksian kita, terutama hidup penuh sukacita. Tuhan memberkati.